Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya setelah sekian lama. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengajarkan bagaimana sih kita kalau mengajarkan ibu teknik menyusui ya. Jadi biasanya pada ibu nifas, terutama pada preemie ya, seringkali mengalami kesulitan dalam hal menyusui gitu. Cara menyusui yang baik, bagaimana posisi menyusui yang baik. Nah, ini yang akan coba kita ajarkan kepada ibu agar nanti ketika dia di rumah bisa menyusui dengan efektif ya. Langkah pertama yang diajarkan adalah mengajak ibu untuk mencuci tangan. Ini saya sambil lihat catatan juga ya. Saya menyesuaikan dengan daftar tilik yang saya punya. Nanti kalau kalian agak sedikit berbeda daftar tiliknya nggak apa-apa, tinggal menyesuaikan saja karena secara garis besarnya biasanya sih hampir sama. Nah, di daftar tilik saya di sini, yang pertama itu adalah mengajak ibu untuk mencuci tangan dan saat mengajak ibu untuk mencuci tangan mengajarkan pada ibu bahwa kalau setiap kali menyusui itu harus dalam keadaan bersih tangannya karena nanti kan megang payudara, mungkin juga nanti akan sedikit masuk ke mulut bayi, nanti kita lihat untuk apa gitu ya. Makanya diusahakan tangannya ini untuk bersih selalu. Jadi selalu bilang sama ibu, "Ibu, ayo kita cuci tangan dulu yuk sebelum menyusui." Nah, sambil ibu cuci tangan, kalau misalnya dilihat cuci tangan ibu belum efektif, sambil diajarkan cuci tangan yang efektifnya, nanti setelah itu diberitahukan kepada ibu, "Ibu jangan lupa ya nanti di rumah juga cuci tangan selalu kalau misalnya mau menyusui agar tangan ibunya bersih ke bayi," gitu ya, itu yang pertama. Lalu yang berikutnya adalah mempersilahkan ibu untuk duduk dengan nyaman dan rileks ya. Nah, sebetulnya posisi menyusui ini bisa sambil duduk, bisa sambil tiduran, cuman di pertemuan kita kali ini saya akan bahas mengenai posisi yang duduk, walaupun kalaupun tiduran itu tidak terlalu jauh berbeda ya. Jadi kita sekarang akan fokus dulu pada posisi duduk, menyusui sambil posisinya duduk. Yang harus ditekankan pada ibu, ibu harus dalam keadaan rileks ya. Bagaimana caranya agar ibu dalam posisi yang rileks saat menyusui? Di sini dikatakan bahwa ibu duduk bersandar, ibu boleh pakai kursi yang ada sandarannya seperti ini gitu ya. Atau misalnya kalau misalnya ibu tidak punya kursi kursi yang ada sandarannya, boleh kursinya ini dipepetin gitu ya, dipepetin ke tembok lalu ibunya bersandar. Atau lagi Bu, di rumah Ibu karena kontrakan kecil, rumah kecil misalnya, atau misalnya kayak kos-kosan gitu ya, nggak ada kursi Bu gitu, adanya langsung tempat tidur. Nah itu boleh ibunya mencari posisi yang nyaman di lantai, tapi jangan sampai ibu kedinginan ya. Ibu di lantai bersandar pada dinding itu boleh. Jadi jangan mati gaya gitu maksudnya ya kalau tidak ada kursi yang punya sandarannya atau tidak ada kursi sama sekali. Ingat kembali lagi pada prinsipnya bahwa ibu harus dalam keadaan rileks gitu. Kenapa ibu harus dalam keadaan rileks? Karena kalau ibu dalam keadaan tegang, yang pertama sudah pasti tidak nyaman untuk menyusui. Yang kedua, kan gini Neng, kalau menyusui itu kan dari kerja otak ya salah satunya ya, bahwa otak memerintahkan mengeluarkan oksitosin, prolaktin dan lain sebagainya. Nah, kalau ibu dalam keadaan tidak rileks, nah otaknya ini pun akan kesulitan nih untuk mengeluarkan hormon-hormon yang bisa membantu melancarkan ASI-nya ini gitu. Jadi serileks mungkin seenak ibu nyendernya gitu ya. Lalu bisa juga kaki itu usahakan jangan sampai menggantung ya. Jangan sampai menggantung. Usahakan telapak kaki ibu paling tidak kalau ibu dalam posisi duduk dengan kursi tinggi seperti ini yang saya pakai, usahakan ibu dalam posisi kaki yang menapak pada lantai gitu ya, jangan menggantung. Atau kalau ibu punya kursi kecil tambahan atau kursi yang lain, boleh diluruskan kakinya, kalau bahasa kerennya diselonjorkan gitu ya. Nah boleh ibu sambil selonjoran, itu akan lebih rileks. Bagi ibu yang duduk di bawah seperti tadi di lantai bersandar ke dinding,
itu juga boleh kakinya diselonjorkan, karena kalau ditekukan kurang rileks, nanti pegel, sakit dan lain sebagainya. Jadi serileks mungkin, ingat itu ya. Nah, itu untuk duduknya ibu gitu ya. Nah, sekarang setelah ibu duduk, kita akan masuk ke mengatur posisi bayi ya. Ini di sini saya punya pantum bayi ya, punya pantum bayi. Di sini diusahakan begini, mengatur posisi bayi. Yang pertama itu tidak membungkuk saat menyusui, karena seringkali kesalahan yang dilakukan oleh ibu menyusui jadi seperti ini. Nih ya, misalnya menyusui nih, kan begini ya adeknya gitu ya. Nah, setelah begini teh ibunya yang begini. Jadi putingnya yang disodorkan gitu ya kepada bayi. Jadi ibunya bungkuk nih. Nah, ini teh nanti bisa menyebabkan sakit punggung. Kan menyusui setiap hari. Sehari berapa kali? Kebayang dong ibu, lelahnya punggung ibu menahan beban. Makanya, nah di sini disarankan tidak membungkuk saat menyusui, ya. Kalaupun misalnya bu udah terlalu rendah bayinya begini, nggak nyampe puting susunya ke sini, bayinya yang diganjal pakai bantal gitu ya. Kebetulan di sini saya ada bantal ya, saya contohkan kurang lebih seperti ini. Nah, ini kan saya juga agak rendah nih ya posisi bayinya gitu ya. Jadi, nah begini. Tuh ya, jadi usahakan putingnya ini nyampe gitu ya ke bayinya. Jangan ibu yang begini, bayi yang nyamperin ke ibu. Jadi ibunya bisa nyender dengan rileks. Ya, coba kalian ikut mempraktekkan pada diri sendiri. Coba deh kalian rasakan sendiri bagaimana menyusui membungkuk dalam waktu yang lama. Terus udah gitu bandingkan dengan seperti ini, diganjal misalnya pakai bantal atau mungkin pakai selimut gitu ya, atau pakai kain apapun yang bisa mengganjal tapi ibunya nyaman gitu, sampai putingnya ini nyampe gitu ke sini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami nih sampai sini ya. Nah, lalu yang berikutnya, jadi diganjalnya itu sesuai dengan ketinggian yang diinginkan gitu. Jangan juga terlalu tinggi jadi susah ibunya, jangan gitu ya. Makanya yang sesuai aja gitu ya. Lalu yang berikutnya yaitu cara memegang bayi ya. Cara memegang bayi itu yang pertama, bayi diletakkan menghadap perut ibu. Nah, ini kan perut ibu ya. Menghadap perut ibu gitu ya. Dengan badan bayi menempel pada badan ibu. Badan bayi ini menempel pada badan ibu. Jadi begini kurang lebih posisinya gitu ya. Lalu setelah itu kepala bayi menghadap ke payudara tentunya ya. Lalu yang berikutnya, bayi dipegang pada belakang bahunya dengan satu lengan ibu. Bayi dipegang di belakang bahunya dengan satu lengan ibu. Jangan dipaksakan begini kalau tidak nyaman. Boleh yang berikutnya adalah kepala bayi terletak pada lengkung siku ibu dengan posisi tidak menengadah. Jadi belakang bahu bayi dipegang oleh satu lengan ibu. Kalau misalnya yang mau menyusuinya di sini ya berarti pakai tangan yang ini. Kalau menyusuinya di sini berarti pakai tangan yang ini gitu ya. Sampai sini mungkin bisa dipahami. Lalu letakkanlah kepala bayi di lengkung siku ibu. Di sini lengkung siku. Ya, makanya posisinya akan seperti ini. Tadi kan perut bayi menempel ke perut ibu. Ya, menempel ke perut ibu. Lalu setelah itu kepala bayinya ada di lengkung siku ibu. Usahakan, maaf ya ini tidak menengadah. Nggak nenggak kalau kata orang Sunda, nggak begini gitu ya. Tapi dalam posisi biasa seperti ini. Apakah cukup jelas? Mudah-mudahan cukup jelas ya. Lalu bokong bayi ditahan dengan telapak tangan ibu. Nah, ini bokong bayi ditahan dengan telapak tangan ibu yang sikunya ini dijadikan tempat bersandar kepala bayi. Ya, jadi jangan nggak begini karena nanti tangan yang ini akan bergerak memegang apa gitu. Jadi memakai tangan yang ini. Ya. Nah, seperti ini. Gitu ya. Lalu setelah itu satu tangan bayi diletakkan di belakang badan ibu, yang satu di depan. Ini kebetulan bonekanya di bedong ini, kita buka dulu coba ya biar jelas. Kalau memungkinkan ya, kalau memungkinkan satu lengan bayi ini yang dekat ke badan ibu, di belakang ibu nih gini gitu. Jadi kalau dilihat di belakang begini ya gitu ya.
Nah, satu lagi itu tetap di depan. Tentu saja jangan lupa ini tetap dijaga kehangatannya gitu. Ya, ini karena pantum ya agak kaku gitu ya si bonekanya gitu. Nah, lalu setelah itu telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus. Telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus ya. Jadi jangan telinganya, maaf ya, telinganya di sini gitu ya karena ininya terlalu nengok, badannya di sini begini jadi nggak jelas gitu ya posisinya. Tapi telinga dan badan bayi berada dalam satu garis lurus ya. Kita ulangi lagi, bayi diletakkan menghadap perut ibu gitu ya. Perut ibunya menempel ke perut bayi ya. Lalu kepala bayi menghadap ke payudara. Setelah itu bayi dipegang di belakang bahunya memakai lengan ibu. Letakkan kepala bayi di lengkung lengan ibu seperti ini gitu ya. Lalu bokong bayi ditahan dengan telapak tangan ibu. Satu tangan bayi disimpan ke belakang, satu tangan bayi disimpan di depan. Tetap di depan seperti ini. Saya buka ya biar kelihatan ya. Pada prinsipnya tetap jaga kehangatan gitu ya. Nah, begini mungkin ya. Nah, gitu ya. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Lalu setelah itu kita pegang payudara gitu ya. Nah, untuk memegang payudara ini ada tekniknya ya. Nah, ini kan payudara yang sudah dibuka tentunya ya, yang sudah dibuka. Kalau saya tidak mungkin nih buka pakaian di sini. Tentunya yang sudah dibuka, yang sudah siap untuk menyusui ya. Bu, punten dibuka bajunya Bu, mau menyusui. Kita mulai ya teknik menyusuinya. Jadi tolong dibuka gitu ya. Kalau bisa pakaian dalamnya atau bra-nya juga dibuka gitu ya, leluasa. Kalau sekarang mah ada bra untuk menyusui yang biasanya terbuka ya di area sininya, boleh pakai itu juga. Kalaupun pakai bra biasa punten tolong dilonggarkan agar leluasa menyusuinya gitu ya. Nah, sekarang cara memegang payudara yang akan disusukan ya. Ajarkan kepada ibu memegang payudara dengan ibu jari ya. Ibu jari di sisi pada tangan yang bebas ya, bukan tangan yang memegang bokong bayi ya. Memegang payudara dengan ibu jari di sisi atas payudara di sini ya, dan jari lainnya memegang di sisi bawah seperti ini, jadi membentuk huruf C gini ya, membentuk huruf C. Lalu keluarkan ASI sedikit, oleskan ke puting dan areolanya gitu ya. Oleskan ke puting dan areolanya. Setelah itu baru kita memulai menyusui. Memberikan dulu rangsangan pada pipi dan juga mulut atau mulut bayi dengan puting agar bayi mencari payudara dan membuka mulut. Jadi kita deketin dulu nih si bayinya. Saya posisinya jadi agak begini mungkin ya. Nah, biar kelihatan. Jadi deketin dulu nih biar rooting refleks itu adalah refleks mencari ya dari bayi gitu. Biar deketin, nanti dia pasti akan nyari-nyari begitu ya. Lalu setelah bayi membuka mulut, masukkan puting dan areolanya ke mulut bayi. Jadi yang dimasukin jangan putingnya saja, tapi juga dengan areolanya. Bu, ini areolanya besar, apakah semua harus masuk? Sesuai dengan kondisi mulut bayi pada masih kecil, atau ya jangan dipaksain delep semuanya masuk. Tapi jangan putingnya juga, jangan putingnya aja juga gitu kalau memungkinkan loh, karena ada beberapa ibu yang puting susunya agak besar ya, kesusahan tuh bayi ya. Nah, disesuaikan dengan kondisinya, kalau memungkinkan puting dan areolanya masuk semua. Tapi kalau tidak memungkinkan, puting dengan sedikit areolanya masuk. Kenapa harus begitu? Untuk mencegah lecet pada puting susu, dan juga ketika bayi menghisap agar tidak masuk udara. Jadi nggak kembung perut bayinya gitu ya. Nah, bayinya pun Bu, putingnya gede banget Bu, susah ini kalau sama areolanya. Ya udah sebisa.
sebisanya dulu aja kalau kayak begitu gitu ya. Jadi kembali lagi saya ingatkan bahwa memasukkan puting itu jangan hanya putingnya saja, usahakan dengan seluruh areolanya masuk. Kalau areolanya memang besar, puting dan sedikit areola, separuh areola masuk sesuai dengan kemampuan bayi menghisap. Jangan sampai juga nanti menghalangi kemampuan menghisap bayi gitu ya. Lalu kan udah nih nempel ya, biarkan bayi menyusui dengan nyaman sambil ibu ajarkan untuk mengamati apakah bayi menyusu dengan benar. Ciri bayi menyusu dengan benar tidak ada bunyi gitu ya, nggak ada mendecak atau cap, nggak cap juga sih, gimana sih, ceplak kalau kata orang Sunda ya, ceplak, jadi nggak ada. Nah, nggak ada bunyi begitu, tapi menyusu aja gitu kayak biasa. Nah, kalau ada bunyi kayak begitu, bunyi ceplak atau mendecak seperti itu berarti posisinya ada yang nggak benar, harus dibetulkan lagi, dilihat puting yang mana nih yang kurang masuk, atau mungkin areolanya kurang masuk gitu. Nanti dilihat ya. Lalu setelah itu, selama proses menyusui ini, diusahakan ibu fokus sama bayi gitu ya. Jadi jangan sambil main HP, lihat drakor, ibunya jangan ya. Diusahakan, sangat disarankan ibunya itu fokus sama bayi, kalau bisa mah ajak ngobrol, dek ayo dek nen yang banyak ya dek ya biar sehat dek, nanti kita mandi ya sore ya, nanti bunda siapin air hangatnya ya, sok nen dulu yang banyak, ajak ngobrol. Kenapa begitu? Yang pertama ini untuk bonding attachment gitu ya, untuk ikatan batin antara ibu dan bayi. Lalu yang keduanya adalah agar aliran ASI ini, kan ASI mah sangat dipengaruhi oleh kerja otak ya, ketika otak atau pikiran kita ini fokus gitu ya, lalu kebayang si bayi, nah lihat down refleks ini kan akan terpanggil tuh, hormon prolaktin ini dan oksitosin ini kan akan saling bekerja gitu ya, sehingga akan terus mengalirkan ASI gitu. Dan juga ya itu tadi bonding attachment ya, ikatan batin antara ibu dan bayinya terbentuk gitu ya. Dibelai-belai, ih dede ini tangannya kok kukunya para ranjang dek, nanti kita potongin ya dek ya kalau udah beres menyusui ya. Ih dede kok ini bulunya mani banyak dek, ajakin lah ngobrol ibunya. Diusahakan ibu jangan, ya itu kalau sekarang mah zaman gadget ya, diusahakan jangan sambil main gadget, bayinya menyusui ibunya gini aja nonton drakor gitu ya, atau lagi baca gosip gitu, jangan ya. Diusahakan ibunya fokus gitu sama bayinya, atau ngelamun ibunya malah bengong aja, jangan juga. Sambil fokus, ajakin nyanyi kek, kalau muslim mah ajakin wirid kek, apa kek gitu ya, pokoknya diajak berkomunikasi bayinya gitu ya, selama ibu menyusui gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya, kalau memang dirasakan sudah beres ya, biasanya tuh satu payudara sekitar 15 menit, atau kalau memang terasa sudah kosong payudaranya gitu ya. Nah, kayaknya udah nih, atau mau pindah ke payudara sebelahnya, atau dirasakan sudah cukup ya, tapi si bayinya masih begitu-begitu gitu ya, masih ngisep-ngisep, jangan ditarik, nanti bikin lecet ya ke puting. Caranya adalah melepaskan isapan bayi dengan memasukkan jari kelingking ibu ke mulut bayi melalui sudut mulut. Jadi kalau ini sudut mulut ya, nih kalau ini sudut mulut dari sini, nah makanya tangannya harus bersih ya. Nah nanti baru lepasin pelan-pelan, atau dengan lembut menekan dagu ke arah bawah. Nanti kan terbuka, baru ditarik pelan-pelan. Jadi jangan shot langsung ditarik begitu, lecet nanti puting susunya. Dan sakit kalau kayak begitu teh. Ya, seperti itu. Ketika sudah selesai, berarti udah lepas ya. Tadi diulangi ya. Kan lagi menyusui, dimasukkan sedikit jari kelingking atau ditekan dagunya sedikit sampai lepas. Nah, kalau udah beres, keluarin lagi tuh si ASI sedikit, olesin lagi ke puting. Iya betul, dioleskan lagi ke puting dan juga ke areolanya, karena itu untuk membersihkan dan juga untuk mencegah lecet pada puting susu gitu ya. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tidak jelas, mangga silahkan ditanyakan baik secara langsung ataupun via chat di kolom chatnya ya. Nah, kalau misalnya bayinya mau disusukan lagi, berarti kan pindah ya ke payudara sebelahnya. Nah,
Jangan lupa ini memegang bayi tuh ya. Nah, begini kan? Sama, diulangi lagi cara-cara tadi dari awal. Bahwa posisi bayi ini harus tinggi, jangan ibu yang nyamperin, simpan di lengkung siku bayi, siku ibu, maaf. Lalu bahunya ditahan, bokongnya dipegang, kepala tidak menengadah, perut bayi nempel ke perut ibu, payudara, kepala bayi menghadap ke payudara ya. Lalu setelah itu ibu apa tadi? Megangnya seperti huruf C, ibu jari di atas, jari lain di bawah. Dikeluarkan sedikit, oleskan ke puting susu dan areola, lalu puting susunya didekatkan ke mulut bayi agar bayinya mencari. Setelah bayinya terbuka mulutnya, baru dimasukkan. Kalau bisa puting dengan areolanya masuk, kalau tidak memungkinkan puting dan setengah areola, atau putingnya saja kalau bagi yang putingnya besar banget sesuai dengan ini bayi. Tapi kalau memungkinkan diusahakan dulu puting dengan areolanya masuk ya. Bayinya biarkan menyusui dengan tenang ya, ajak ngobrol bayinya ya, dielus, dibelai, diajak ngobrol gitu ya, fokus pada bayi sambil diperhatikan bener nggak menyusuinya. Tadi masih ingat tanda benar menyusui itu apa? Tidak keluar bunyi berdecak dari mulut bayi, atau kalau kata orang Sunda nyeplak gitu ya, nggak nyeplak gitu. Kalau nggak ada suara itu berarti sudah benar, tapi kalau ada dibetulkan lagi posisinya. Dirasakan sudah cukup payudaranya, misalnya dirasakan sudah cukup itu sudah sekitar 15 menit, 10-15 menit, atau payudara sudah terasa kosong. Dilepaskan dengan cara gimana tadi? Memasukkan kelingking ke sudut mulut bayi atau menekan dagu bayi secara perlahan. Ya. Setelah lepas, oleskan lagi, dikeluarin lagi ASI-nya sedikit, oleskan lagi ke puting dan areol. Pendek sebetulnya ya, tidak terlalu panjang gitu. Nah, ketika bayi sudah selesai, betul-betul selesai menyusui, tidak akan disusukan lagi dalam waktu yang sekarang. Setelah beres menyusui, jangan langsung ditidurkan. Biasanya bayi teh akan gumoh atau muntah sedikit gumoh teh ya. Nah, harus disendawakan dulu gitu ya. Nah, disendawakannya itu bagaimana caranya? Nah, di sini ada cara menyendawakannya ya. Caranya begini, tahu sendawa kan? Sendawa teh kalau kata orang Sunda terap betahak gitu ya. Gitu tanya. Harus keluar dulu tuh suara itunya. Caranya bagaimana? Pegang bayi dengan hati-hati terutama di area leher ya. Berdirikan tegak lurus di badan ibu seperti ini ya. Sandarkan bayi pada bahu ibu dengan posisi dada bayi menempel di area bahu ibu. Nah, jadi kepalanya teh ada di sini. Hati-hati hidungnya ketutupin bahu ya. Kan kalau bayi yang asli mah dia bisa nengok ya, ini kan pantum agak susah. Jadi miring begini. Nah, ketika posisinya sudah enak begini, jangan lupa disanggah nih si bokongnya. Kita sambil megang punggung ya, karena takutnya ngejeblak begitu. Kita ketuk-ketuk. Nanti bervariasi ya lamanya. Ada yang sebentar udah gitu. Ada juga yang lama gitu. Nah, bagi yang udah berani kayak begini mah bisa sambil jalan-jalan. Ibunya maksudnya sambil jalan, bisi kesel gitu ya, bisi pegel, sambil jalan ditepuk-tepuk begini gitu. Atau sambil duduk begini juga boleh. Sampai bayinya sendawa atau mengeluarkan angin dari mulut ya, gitu. Nah, kalau memang bayi sudah mengeluarkan bunyi itu, baru boleh ditidurkan. Seperti itu kurang lebihnya ya. Untuk bagaimana mengajarkan menyusui yang baik pada ibu. Tidak susah kok, mudah insya Allah. Cuman kan memang kalau pas pada pelaksanaannya mah bagi ibu itu tuh mengeluarkan keringat dingin ya. Makanya pada saat ibu menyusui itu sarankan sambil minum, gak apa-apa, boleh sambil ngemil boleh, tapi sambil tetap fokus ke bayi gitu kan. Maksudnya jangan terlalu fokus ke makanannya atau ke minumannya, tapi tetap fokus ke bayi. Sesekali sambil minum boleh gitu ya, seperti itu. Atau suaminya nemenin misalnya ya, nemenin
Lalu sambil ngobrol, bun lihat bun, itu dedenya neneknya banyak, iya ini mani lucu ya warnanya begini ini deh, itu boleh seperti itu ya, senyaman mungkin, intinya senyaman mungkin dan serileks mungkin untuk menyusui itu mungkin ya untuk teknik menyusui ya, yang bisa saya sampaikan untuk teorinya gitu ya. Nah nanti untuk prakteknya silahkan dicoba ya, dicoba untuk bagaimana sih cara mengajarkan pada ibu gitu ya. Nah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi bermanfaat untuk kalian semua gitu. Mangga nanti dicoba untuk dipraktekkan ya, harus rajin ngobrol ke pasien apalagi Ibu Nifas gitu ya, harus rajin dikonseling. Itu ya untuk materi mengajarkan teknik menyusui pada Ibu Nifas ya. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan ajarkan Ibu bagaimana cara menyusui yang baik ya. Nanti dari mulai cara mengeluarkan ASI-nya, lalu megang dede bayinya, sampai nanti akhirnya harus seperti apa. Kita siapkan dulu ya Bu ya. Siap. Yang pertama, Ibu ini duduknya harus bersandar Bu, biar leluasa. Nah gini, Ibu di rumah ada kursi yang ada senderannya nggak? Ada. Nah itu bisa dipakai ya Bu ya. Seandainya pun Ibu misalnya nanti pergi kemana ternyata tidak ada kursi dengan senderan seperti ini, Ibu bisa gunakan tembok. Jadi kursinya dipepetin ke tembok gitu ya. Atau misalnya nggak ada kursi sekalipun, Ibu bisa duduk di lantai, kakinya diselonjorin, lalu Ibu bersandar ke tembok. Ya. Nah untuk kaki Ibu sebaiknya menapak ke lantai, jangan menggantung gitu ya Bu ya. Menapak ke lantai, atau mau diselonjorin diganjel pakai kursi yang lebih kecil jadi selonjoran itu juga boleh. Bisa. Gitu ya Bu ya. Pada prinsipnya Ibu harus dalam keadaan rileks gitu ya. Nah lalu kita akan posisikan bayinya ya Bu ya. Sok mangga, Ibu mau yang payudara yang sebelah mana? Mau yang sini apa mau yang sini? Yang sini dulu ya. Mangga. Nah, yang pertama itu untuk posisi bayi, jangan Ibu yang membungkuk nyamperin bayi ya Bu. Nanti Ibu sakit punggung. Nah, ada baiknya Ibu diganjel Bu bawahnya. Nah, pakai bantal gitu ya Bu ya. Nah, sampai ke ketinggian yang memang Ibu inginkan. Jadi maksudnya si bayinya nyampe ke payudara Ibu ya, biar Ibu nggak sakit punggung. Lalu setelah itu posisi bayinya dimiringkan. Perut bayi nempel ke perut Ibu. Lalu setelah itu kepalanya menghadap ke payudara Ibu. Nah, usahakan si kepala ini ada di lengkung siku Ibu. Nah, berarti kurang begini Bu. Nah, gitu ya. Ada di lengkung siku Ibu, lalu bahunya ditahan pakai lengan Ibu, pantatnya atau bokong bayi dipegang pakai tangan Ibu ya. Sampai sini bisa dimengerti Bu? Ya, bisa. Nah, gini ya Bu ya, kurang lebihnya. Nah, kira-kira nyampe ke puting. Lalu setelah itu kita akan mulai menyusui ya. Ibu boleh pegang payudara Ibu dengan menggunakan tangan yang sebelahnya. Ibu jari ada di sebelah atas, lalu yang jari lainnya ada di sebelah bawah. Boleh Bu dikeluarin dulu sedikit, diolesin Bu ke puting sama ke area coklatnya ya. Nah, sudah diolesin ini teh biar bersih. Lalu setelah itu biar tidak lecet saat menyusui ya. Lalu setelah itu Ibu boleh rangsang Bu pakai puting. Nah, tuh adanya kan nyariin ya Bu ya. Sok Bu dimasukin putingnya. Nah, setelah dimasukkan jangan putingnya aja Bu yang dimasukin, sampai ke yang coklat-coklatnya ya Bu ya. Kalau memungkinkan iya, jadi semuanya. Jadi biar nggak lecet juga puting susu Ibu. Ya, silahkan Ibu menyusui. Nah, sambil menyusui boleh Bu bayinya sambil diajak ngobrol. Jangan sambil main gadget ya Bu ya, sambil nonton drakor gitu ya, jangan. Sok sambil diajak ngobrol, dibelai, biar ASI-nya juga tambah banyak. Ikatan batin antara ibu dan bayinya juga
lebih terjalin gitu Iya. ya Bu ya. Baik. Nah, Ibu sambil perhatikan apakah bayi menghisap dengan benar. Iya. Salah satu tandanya bayi menghisap dengan benar yaitu tidak ada bunyi, kalau kata orang Sunda mah ceplak Bu. Oke. Jadi saat dia menghisap tuh nggak ada bunyi gitu ya, nggak ada bunyi seperti itu. Kalau ada bunyi seperti itu sebaiknya dibetulkan lagi posisinya. Biar nggak berbunyi. Iya betul. Oh iya tadi ada yang lupa Bu. Iya. Kalau lagi nggak dibedong kayak begini, tangan bayi boleh dikebelakangin satu Bu, yang di bawah sini jadi dikebelakangin ke sana, yang satu mah ada di depan. Baik. Gitu ya Bu ya. Sampai sini bisa dipahami Bu? Bisa. Nah, silahkan disusui dulu. Iya. Sampai kira-kira biasanya tuh 10 sampai 15 menit ya Bu ya, Iya. sebelah payudara, jangan sebentar-sebentar gitu Bu. Oh, iya. Ya, agak lama. Atau memang kalau Ibu rasakan payudaranya sudah kosong. Oh iya. Nah, kan nanti lama-lama suka kempes Penuh, sendiri ya, iya. yang ini penuh, Iya. yang ini kempes gitu tak Bu. Nah, kalau dirasakan kayaknya udah kosong nih, baru boleh dilepaskan. Oh iya. Untuk melepaskannya jangan ditarik Bu, jangan iya. ditarik langsung, nanti sakit putingnya. Ibu boleh kelingking Ibu, nah dimasukkan ke sudut jarinya Bu. Oh, Nah gini, gitu ya. ya, atau Ibu bisa menekan dagunya pakai jempol. Oh, pakai Jempol ini. Ibu, nah tekan ke Iya, bawah, iya. begitu sudah kebuka baru deh ditarik. Oh. Nah kalau sudah terlepas, dikeluarin lagi Iya. asinya, Oh, kayak diolesin, tadi. iya diolesin lagi ke puting dan Iya. juga ke yang coklat-coklatnya Iya. itu, gitu ya Bu ya. Baik. Selalu itu sebelum menyusui dan sesudah Sesudahnya. menyusui, ya di apa namanya Iya, dioleskan gitu ya. Nah kalau memang mau disusukan lagi ke payudara yang sebelahnya, posisinya kayak tadi lagi, diulangi lagi dari Oh, awal gitu ya Bu ya. Nanti bisa dicoba. Iya. Tapi kalau memang sudah beres menyusui, Iya. jangan langsung ditidurkan. Bayinya boleh disendawakan dulu atau kata orang Sunda diterapkan Iya. gitu ya, biar nggak gumoh, Iya. biar nggak muntah. Caranya begini Bu, Gimana? Ibu diberdiriin Bu bayinya. Oh Coba. iya. Nah di sebelah sini boleh Bu, ke bahu Ibu. Oh iya. Nah iya betul, awas hidungnya Iya. dilihat Bu, bisi ketutup Iya. bahu ya, punggungnya dijaga, dipegang ya, ininya disokong, Iya. bokongnya terus diketuk-ketuk Bu ininya. Oh gini. Ya diketuk-ketuk begitu gitu ya. Bunyi Nah deh langsung sampai ya. nanti kadang lama Bu ya, kadang ada yang 10 menit, Iya. 15 menit atau Iya. mungkin lebih. Iya. Ada juga yang begitu diketuk-ketuk langsung gini, bunyi iya. gitu. Diusahakan tunggu sampai bunyi dulu baru ditidurkan kembali. Baik. Begitu Bu, Iya. jangan lupa lehernya ditahan ya Bu Iya. ya. Nah gitu, seperti itu. Jadi seperti itu Bu, kurang lebih bagaimana cara menyusui. Dan juga yang satu hal yang penting kan kita harus jaga kebersihan ya Bu ya. Iya. Pada saat menyusui itu, jadi sebelum dan sesudah menyusui Ibu diusahakan cuci tangan dulu. Baik. Cuci tangan yang betul dengan Iya. 6 langkah seperti Iya. biasa ya Bu ya. Baru Ibu mulai menyusui. Iya. Gitu. Ada pertanyaan Bu sampai sini? Cukup. Cukup jelas ya Bu ya. Cukup Nanti ngerti. disilahkan dicoba di rumah ya Iya. Bu. Terima kasih banyak Ibu. Sampai ketemu Terima lagi. kasih juga. Iya.